Hai nakama, One Piece update-nya balik lagi nih. Dan pada episode kali ini waktunya beda chapter. Ya, chapter ke-985 telah keluar. Tapi bukan yang official ya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dari yang official rilisnya. Banyak sekali kejadian seru yang terjadi, seperti ada yang kena karma. Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, mari kita bahas. Chapter kali ini tidak diawali oleh cerita cover story, melainkan cover untuk perayaan One Piece yang umurnya sudah menginjak 23 tahun. Sekali lagi, selamat ulang tahun One Piece. Semoga ceritanya makin seru dan jangan cepat-cepat amat ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke ceritanya. Manga chapter ke-985 terdiri dari beberapa poin yang sangat menarik untuk dibahas. Langsung kita masuk ke poin pertama. Pertemuan 9 sarung pedang merah dengan si pengkhianat Kanjuro. Akan tetapi tidak dihadiri oleh dua orang yang paling pertama ingin menjadi pengikut setia Oden, yaitu Kinemon dan Denjiro. Mereka sama-sama terakhir diperlihatkan pada manga chapter ke-982. Dan juga saat itu mereka sama-sama sedang menghadapi suatu kendala. Kinemon yang tiba-tiba bertemu dengan Big Mom dan Denjiro yang secara kebetulan bertemu dengan Sasaki, salah seorang Tobiropo. Namun keduanya sama-sama berhasil mengatasinya dengan caranya masing-masing. Kalau Kinemon memilih untuk bersembunyi di bawah air, namun konsekuensinya pakaian penyamaran pasukan Kinemon harus hilang karena luntur terkena air laut. Sedangkan Denjiro lebih memilih untuk berakting, dan saat Sasaki lengah, ia langsung mengikatnya di sebuah dinding. Jika di chapter tersebut mereka berhasil mengatasi masalahnya, lalu mengapa mereka belum terlihat juga? Mungkin ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi kepada Denjiro dan Kinemon. Yang paling buruk, mereka bertemu dengan musuh yang sulit mereka atasi. Mungkin untuk Kinemon, mereka bertemu dengan salah seorang Tobiropo. Dan untuk Denjiro, ternyata rantainya Sasaki bisa ia lepas. Next, di poin yang kedua, ternyata pasukan musuh belum berhasil mendeteksi keberadaan pasukan yang berarti sejauh ini dari pasukan yang terbesar itu, belum ada yang membuat pasukan musuh curiga. Next, poin ketiga, pertarungan di pintu belakang. 9 sarung pedang merah sekarang tengah menghadapi Kanjuro, yang ditemani oleh beberapa headliners dan gambar dari Kanjuro. Siapa sangka dua orang tanpa kepala itu merupakan hasil gambar dari Kanjuro. Benar-benar jago menggambar si Kanjuro ini. Dia sepertinya akan menjadi lawan yang merepotkan juga bila gambarnya Kanjuro bisa sekuat boneka biskuit yang dibuat oleh Cracker. Kanjuro juga mencoba memainkan emosi para 9 sarung pedang merah. Dia menceritakan kondisi Momonosuke yang sekarang nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Dan itu berhasil menyulut emosi semuanya, terutama si Kiku. Karena sudah tidak tahan, Kiku langsung menyerang Kanjuro, dan itu juga sebagai pertanda pertarungan mereka dimulai. Oh ya, Kiku yang memakai armor lengkap samurai seperti menjadi pribadi yang berbeda ketika topengnya ditutup. Jika mengacu kepada video admin yang lalu, seharusnya para 9 sarung pedang merah ini dapat dengan mudah mengalahkan Kanjuro dan pasukannya yang menemaninya. Karena hanya Kanjuro saja yang tingkatnya gold, sedangkan para headliners ini hanya setingkat dengan silver. Dan pasukan 9 sarung pedang merah yang berada di belakang, hampir semuanya tingkatan kekuatannya gold. Mungkin hanya Raizo yang tidak gold. Peraduan senjata pun tidak dapat dihindari. Serangan Kiku yang langsung menerobos ke depan dapat ditahan oleh Kanjuro. Wajah mereka berdua terlihat sangatlah serius. Kiku yang dipenuhi amarah, sedih dan kekecewaan, nampak sangat ingin menebasi Kanjuro yang menjadi dalang dari rentetan kejadian buruk yang menimpanya, serta orang-orang yang dia sayangi dan hormati. Kemudian hasil dari pertarungan ini sangatlah ambigu. Karena tiba-tiba terlihat topeng yang Kiku gunakan mengeluarkan air yang sepertinya karena ia sedang menangis. Selain itu ada tetesan darah pada pedang yang tepat berada di sebelah kaki Kiku. Siapakah yang tewas atau terluka? Karena gambar tersebut sangatlah ambigu dan dapat menimbulkan banyak sekali spekulasi tentangnya, admin akan coba menjabarkan 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama yang paling positif, Kiku berhasil mengalahkan Kanjuro dan melampiaskan emosinya ke dia, sehingga yang mati atau yang terluka adalah Kanjuro. Kiku menangis karena merasa lega setelah menghajar si biang keladi dari segala kesusahan yang ia alami. Kedua, terjadi plot twist pengkhianatan lagi, yang ternyata dilakukan oleh si Kanjuro sendiri. Kenapa admin berpikir adanya plot twist pengkhianatan lagi? Karena ada teori juga yang admin rasa cukup kuat kalau si Kiku ini pengkhianat juga. Kalian bisa lihat di manga chapter ke-920, yang bermula karena si Kiku tidak terlihat ada di barisan 9 sarung pedang merah yang bersujud di hadapan Toki, di saat sebelum mereka diberangkatkan ke masa depan. Bahkan saat flashback kejadian di chapter 973, tidak ada Kiku sama sekali. Saat Kinemon, Kanjuro dan Raizo menerobos masuk. Jadi sebenarnya hanya ini saja fakta awal kecurigaan dari Kiku, seorang pengkhianat. Dan yang terakhir Kiku Nojo, yang kalah dan terluka parah dan sekarat. Pasalnya kita sebenarnya masih buta tentang kekuatan bertarungnya semua anggota 9 sarung pedang merah. Sejauh ini yang terlihat paling kuat ada Denjiro, Kinemon, dan Azura Doji. Sedangkan yang lain masih sedikit banget informasinya. Apalagi untuk si Kanjuro, kekuatannya ini masih sangat misterius. Dan bisa jadi ternyata si Kanjuro ini malah sekuat Denjiro. Apalagi jika ditambah dengan kekuatan buah iblisnya.
Selain itu, jika kalian sadar, senjata Kanjuro hanyalah kuas, apakah itu tidak mencurigakan? Seharusnya sebagai seorang samurai, akan lebih afdol lagi jika memiliki sebilah katana. Bisa jadi kuas yang biasa ia gunakan itu sebenarnya berisi katana. Dan katana yang terlihat berlumuran darah itu adalah katana miliknya Kanjuro. Jadi yang kalah dan sekarat adalah Kikunojo. Akan tetapi masih sangat banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Dan mungkin saja itu bukan Kanjuro atau Kikunojo yang terluka. Dan itu hanya God Oda yang tahu. Sepertinya kita akan dibuat penasaran sampai manga terbarunya keluar. Next, poin keempat, pengumuman Kaido dan karma Orochi. Nah, ini nih yang Admin maksud ada yang kena karma. Kurosuke Orochi pada chapter ini diperlihatkan kehilangan kepalanya. Jadi awalnya begini, Kaido yang memang sejak beberapa chapter yang lalu ngebet mau mengumumkan sesuatu, akhirnya mengutarakannya pada chapter ini. Yang diutarakan Kaido seputar keadaan dunia saat ini. Mulai dari pemerintah dunia yang resmi membubarkan sistem Shichibukai, hingga kepercayaan diri si pemerintah dunia kepada karyanya Dr. Vegapunk yang disebut dengan sebutan SSG. Mungkin saja kepanjangan dari SSG ini Super Soldier Government. Dan Pacifista adalah salah satu bagian dari SSG. Dan kemungkinan besar pemerintah dunia atau lebih tepatnya Dr. Vegapunk telah berhasil membuat senjata sejenis Pacifista dengan skala yang banyak dan jauh lebih kuat lagi. Makanya pemerintah dunia pede untuk membubarkan sistem Shichibukai. Dan mereka pun langsung melakukan operasi penangkapan kepada para mantan Shichibukai. Kaido menganggap keputusan pemerintah dunia ini adalah keputusan yang salah, karena mereka terlalu percaya diri. Kenapa Kaido menganggap seperti itu? Karena ia telah memiliki rencana lain yang jauh lebih gila. Dan tentunya kalau ini benar-benar terwujud, bisa jadi aliansi Kaido dan Big Mom benar-benar tidak tertandingi. Kaido berencana untuk mulai bergerak mencari One Piece dan juga memiliki senjata kuno atau Ancient Weapon. Kita bisa melihat Kaido sangatlah percaya diri kalau ia bisa mendapatkan senjata kuno. Lantas bagaimana cara mereka mendapatkan senjata kuno itu? Jika mereka yang kita tahu tidak bisa membaca poneglyph dan informasi mengenai poneglyph itu, seharusnya hanya bisa didapatkan dengan dua cara, yaitu Voice of All Things dan membacanya. Jadi menurut admin ada dua kemungkinan. Pertama, salah seorang dari kelompok bajak laut Big Mom maupun Kaido ternyata ada yang mampu membaca isi poneglyph. Namun belum Oda Sensei beritahukan secara resmi. Dan yang kedua, Kaido mendapatkan informasi dari Karibou. Kalian tahu kan kalau saat di Pulau Manusia Ikan, Karibou sempat menguping pembicaraan kalau Putri Shirahoshi adalah senjata kuno Poseidon. Dan sebuah kebetulan, Karibou sampai saat ini belum menunjukkan dirinya lagi sejak terakhir terlihat di penjara Udon bersama Raizo. Besar kemungkinannya kalau si Karibou ini kena cidok oleh Queen atau anak buahnya. Dan seorang pengecut sepertinya pasti akan melakukan segala cara untuk bisa lolos dari kematian. Dan caranya lolos dari kematian dengan cara membocorkan informasi yang sangat penting ini, yaitu tentang keberadaan senjata kuno. Jadi jika kemungkinan yang kedua ini benar, maka senjata kuno yang akan Kaido dan Big Mom incar terlebih dahulu adalah senjata kuno Poseidon atau Putri Shirahoshi. Mungkin admin akan membahasnya lebih detail di sesi Sotoy. Selain rencana Kaido dan Big Mom, Kaido sendiri memiliki rencana lain, yaitu membuat negara Wano menjadi benteng negara yang bebas hukum. Dan Flower Capital akan menjadi pabrik senjatanya. Dan yang paling parahnya, semua penduduk negeri Wano terancam akan menjadi pekerja Romusa. Proyek ini disebut oleh Kaido New Onigashima Project. Orochi yang jelas-jelas mendengarnya langsung dari mulutnya Kaido, langsung mengutarakan ketidaksetujuannya. Akan tetapi sebelum Orochi banyak cincong, dengan sekali kedipan mata saja, kepala Orochi sudah berada di lantai. Kaido tanpa ragu menebas kepala rekannya dengan katana milik King. Semua orang sangat terkejut, padahal awalnya Orochi berniat mau mengeksekusi Momo. Akan tetapi Tuhan Maha Adil, malah Orochi lah yang kena karmanya. Dan bisa hampir dipastikan ia tewas seketika. Eits, nanti dulu. Admin bilang bisa loh. Jadi belum tentu ya Orochi mati. Nanti akan admin bahas di episode Sotoy juga. Setelah mengeksekusi Orochi, Kaido langsung membuka lowongan pekerjaan kepada samurai yang hadir di pesta untuk menjadi anak buahnya atau mati seperti pemimpin mereka. Kalau menurut admin sih, pasti tidak semua samurai yang hadir setuju untuk bergabung. Namun untuk saat ini di kondisi terpojok, maka pasti banyak dari mereka yang langsung setuju. Dan mungkin nantinya ketika para pasukan pemberontak yang merupakan penguasa asli Wano muncul, mungkin saja para samurai yang berpihak kepada Orochi ini malah memutuskan untuk bergabung dengan pasukan pemberontak dengan tujuan melindungi tanah air mereka yang sudah berada di ujung tanduk. Dan kita tidak bisa memungkiri akan terjadinya kemungkinan yang satu ini. Next, yang keenam, kondisi Nami. Di sela-sela pengumuman Kaido dan masuknya Big Mom ke tengah-tengah acara, ada terselip gambar kecil Nami dan Carrot yang sepertinya habis dihajar oleh Big Mom. Dan semoga saja Nami dan Carrot masih baik-baik saja ya. Tapi yang anehnya kenapa tidak ada Shinobu di sana? Mungkin saja ia berhasil melarikan diri atau mungkin ia berkorban agar Nami dan Carrot tidak terluka parah. Ya sekali lagi semoga Nami dan Carrot baik-baik saja.
Next, terakhir, dua sejoli, Luffy dan Yamato. Sepertinya Yamato sudah banyak mengeluarkan unek-uneknya kepada Luffy. Namun karena kapasitas otak Luffy hanya berisi bagaimana mendapatkan makanan dan juga bagaimana mengalahkan musuh yang kuat, Luffy pun terlihat tidak begitu menangkap intisari dari curhatan si Yamato ini. Dan juga sepertinya Yamato telah menceritakan pertemuannya dengan Ace di masa lampau. Dan sepertinya dia juga menceritakan sepasang borgol yang bisa meledak jika ia keluar dari Pulau Onigashima sejak umurnya 8 tahun. Atau mungkin lebih tepatnya sejak ia menyatakan ingin menjadi seperti Kosuke Oden. Itu artinya kunjungan Ace ke Wano ini bukan hanya untuk jalan-jalan saja, melainkan ada agenda lain yang ingin ia lakukan. Dan jika melihat dari karakteristik almarhum Port Gas di Ace yang berapi-api, maka agenda yang paling cocok untuknya ketika berkunjung ke Wano adalah untuk mengajak Kaido duel 1 lawan 1. Tapi mengapa Ace bisa selamat dan malah memiliki pengalaman dengan Yamato? Nah, menurut admin, ketika Ace berkunjung ke Wano dan mendatangi Pulau Onigashima, dia malah bertemu dengan si Yamato, bukan bertemu dengan Kaido dan para anggota elitnya. Lalu di situ mulai ada kenangan yang terukir di ingatan Yamato tentang masa-masa bersama si Ace. Setelah berkunjung ke Onigashima dan ternyata malah bertemu dengan anak gadisnya yang sangat ingin berpetualang, namun tidak bisa karena ada gelang yang bisa meledak seketika dan bisa langsung membunuhnya jika keluar dari Pulau Onigashima. Yamato pun tidak jadi ikut berpetualang bersama Abang Ace. Lalu Ace yang merasa belum puas karena gagal adu jotos dengan Kaido, mencari target lain yang bisa ia ajak adu jotos. Dan pilihannya jatuh kepada saingan bapaknya yaitu Shirohige. Karena belum selevel, Ace pun kalah dan tersadar kalau memutuskan untuk bergabung. Jadi mungkin saja kurang lebihnya seperti itu kejadian saat masa-masa Ace belum bergabung dengan Shirohige. Nah, karena Yamato sendiri sepertinya sudah pernah mendengar cerita tentang Luffy dari si Ace, maka tidak heran Yamato pun sudah bisa memprediksi kalau adiknya Ace akan datang ke Wano. Sehingga saat pertama kali bertemu, Yamato langsung bilang, "Aku selama ini menunggumu." Dan di chapter ini Yamato bilang juga, "Kalau kamu adiknya Ace, maka izinkan aku berpetualang bersamamu." Selain tentang hubungan Yamato, Ace dan Luffy tadi, ada satu hal yang menarik juga, yaitu kepercayaan dirinya Luffy yang sangat pede dapat melepaskan borgol yang bisa meledak dari tangannya Yamato. Itu artinya Luffy sangat pede kalau ia sudah benar-benar menguasai teknik Busosoko Haki level tinggi yang pernah beberapa kali diperagakan oleh Relic. Mungkin pertanyaannya sekarang, apakah benar dengan upgrading teknik Busou Hakinya ini, Luffy benar-benar bisa mengalahkan Kaido dan Big Mom? Yap, sekali lagi, hanya Oda Sensei yang tahu. Admin sih cuma bisa bersotoy saja. Kalau menurut isi hati admin masih belum bisa mengalahkannya, tapi sudah bisa melukai Kaido dan Big Mom. Setelah obrolan ini, mereka yang mendengar adanya sebuah live streaming pidato dari rajanya para binatang buas yaitu Kaido, Luffy dan Yamato berinisiatif mengintipnya. Dan kebetulan di bawahnya mereka, ada yang sedang menyetel live streamingnya Kaido. Jadi mereka bisa langsung mengintip dari atas plafon. Dan ketika bagian kamera memperlihatkan kondisi terakhir Momonosuke, Luffy pun menjadi tidak tenang karena khawatir. Sedangkan Yamato yang mendengarkan pesan terakhir Kaido yang ingin melaksanakan proyek New Onigashima, langsung berencana untuk menjadikannya sebagai shogun di New Onigashima. Keadaan di plafon pun semakin tidak kondusif. Mereka berdua sama-sama tidak tenang. Kemudian pada akhirnya plafon itu pun jebol dan mereka berdua terjatuh tepat di atas kerumunan para cungu Kaido. Karena kondisi tersebut, kehadiran si Luffy dan Yamato langsung diberitahukan kepada para Tobiropo agar mereka bisa menangkap dua orang ini. Setelah membuat keributan, mereka pun langsung tancap gas, lari melarikan diri. Dan sepertinya tempat yang akan mereka tuju adalah panggung tempat Kaido dan Momonosuke. Jadi apakah di beberapa manga selanjutnya, peperangan akan segera pecah atau dimulai? Oke, baiklah, sekian dulu untuk bedah chapter kali ini. Seperti yang Apin bilang tadi, peperangan akan segera dimulai. So, prepare yourself nakama.